bodoh ke pendidikan. Begitu kita maknai hijrah, yang harus kita lakukan adalah adanya keinginan yang kuat meninggalkan kebodohan menuju alam yang lebih mencerdaskan. Saya meyakini orang tua mungkin boleh bodoh, tetapi nggak ada yang punya cita-cita anaknya juga bodoh. Saya bertanya kepada mbak-mbak lokalisasi, para begenggek rahimakumullah. Saya tanya sama mereka, "Nduk, kamu tuh kan begenggek." "Iya Kiai." "Ada nggak cita-cita kamu ingin anaknya jadi begenggek?" Semuanya menjawab, "Nggak ada orang jahat yang anaknya juga harus menjadi jahat. Nggak ada preman yang bercita-cita anaknya menjadi preman. Nggak ada begenggek yang punya cita-cita anaknya juga jadi begenggek. Nggak ada bu, begenggeknya mau mati kemudian dia wasiat. Nah, kamu tahu nggak, ibu itu begenggek teladan. Saya berwasiat kepada kamu nak, kalau besok ibu mati, saya berwasiat supaya kamu meneruskan perjuangan ibu sebagai begenggek." Itu nggak ada. Kalau orang baik punya cita-cita anaknya menjadi baik, itu pasti ada. Contoh, banser. Pengen anaknya menjadi banser, banyak. Polisi, buka polsek. Pengen anaknya jadi polisi, banyak. Kiai, pengen anaknya jadi kiai, banyak. Apa Pak bedanya Kiai NU sama Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah dipanggil guys. Hai guys. Guys kayak cangkeme kayak. Dari bodoh menjadi pintar. Dari buruk menjadi baik. Itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Nabi, al-hijratu man hajarosu. Orang yang berusaha untuk meninggalkan keburukan. Maka malam hari ini ayo kita sepakati bahwa Muharram itu adalah bulan peningkatan. Diperbaharui apanya? Nanti akan saya sampaikan. Yang perlu ditingkatkan ada 6 hal. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ini rezeki tambahan untuk panitia Baitus Sholihin. Acara ini insya Allah akan disiarkan setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang di acara TV-nya Gus Miftah, BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah. Maka kenapa itu kok terang semua? Ya maka ibu-ibu yang belum sadar nanti masuk TV, tolong yang mau dandan silakan dandan. Yang alisnya mau diperbarui silakan diperbarui. Saya lihat dari tadi ibu-ibu di sana kipas-kipas. Saya yakin bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ini Pak, alhamdulillah kemarin acara saya di TV itu mendapatkan nominasi KPI Award sebagai salah satu acara terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, delalah bagian udanawu kok kebagian. Lurahe sapa iki? Oh, kowe lurahe ta iki. Ora ngawaki. Lurah kuru yo. Berarti lurah temen iki nggih. Nah, lurah guru iki berarti ra tau korupsi. Antara ra korupsi apa rong konangan. Nah ibu bapak yang saya muliakan, kita harus mengambil momentum bulan Muharram ini. Jauhkan Muharram itu dari peristiwa-peristiwa klenik. Kemarin videonya Gus Miftah viral sebelum masuk Muharram. Saya ceramah di Lampung, ada anak kecil yang ngambil video, di belakang saya ada penampakan. Katanya Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, bener nggak Gus di belakangnya ada Nyi Roro Kidul? Saya jawab, mana aku tahu. Tapi itu penampakannya jelas, mungkin tuh Nyi Roro Kidul. Ya bersyukurlah Nyi Roro Kidul akhirnya ikut pengajian Gus Miftah. Nah. Kemarin di belakang saya Nyi Roro Kidul, sekarang Pak Lurah. Bu, Pak, kira-kira Nyi Roro Kidul itu sebenarnya ada apa enggak sih? Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak? Yang jawab enggak tahu itu karena takut.
Ngomong jawab ada, belum pernah ketemu. Ngomong nggak ada, nanti tahu-tahu malam-malam datang, modar aku ya. Saya itu banyak bersentuhan, Bu. Dulu 2007 di Jogja ada pengajian memperingati 1 tahun gempa yang diadakan oleh Kementerian Kelautan. Tujuannya apa? Untuk sosialisasi bahwa gempa itu gejala alam yang memang bisa diilmiahkan. Sementara secara pandangan agama, gempa itu tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tapi beberapa orang Jawa mengatakan Bantul dulu itu gempa bumi diakibatkan karena kemarahan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Bulan Mei tahun 2006 Bantul diguncang gempa hebat. Gempa. Itu tanda-tanda saya harus ngopi. Saya habis buka puasa soalnya, Pak. Makasih Pak Lurah ya. Kopi campur sianida. Kamu tahu sianida kepanjangannya apa? Siap nikahi janda. Dan kopinya subhanallah, sewangit. Bantul gempa bumi, Pak. Saya ingat betul itu. Rumah saya kan di Sleman bagian utara. Dari selatan orang lari ke utara. Bantul gempa bumi, Nyi Roro Kidul marah. Ada yang teriak-teriak, tsunami, airnya sudah sampai selokan. Goblok. Yo kan biyen selokan kan banyune, Cok. Aku yo ngono ta. Wah, akhirnya setahun kemudian, Pak, bikin pengajian lah kita. Saya diminta untuk menyampaikan bahwa gempa bumi itu atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro gitu. Di panggung saya mulai ceramah. Itu ceramahnya di mana? Di Pantai Depok. Jadi jarak dengan pantai panggungnya itu hanya 200 meter, Pak. Dari pantai. Saya mulai ceramah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Air Segoro Kidul, Pak, itu naik ke daratan. Wut, jamaah semuanya lari, Pak. Nyi Roro Kidul ngamuk. Yang di panggung cuman saya sendiri. Anak hadroh yang ngiringi saya semuanya lari. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya teriak di atas panggung. Ra usah wedi, aku tanggung jawab. Nggih kon metu. Akhirnya nyuwun sewu, banyune balik meneh. Ketoke Nyi Roro Kidul khawatir ketemu wong ganteng kaya aku. Kalau pertanyaannya apakah Nyi Roro Kidul itu ada? Wallahu alam bisawab. Tapi bahwa kalau toh ada, itu hanya makhluknya Allah yang berupa jin. Bukankah yang menggoda manusia itu ada dua? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang nguis-nguis dadanya manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Jin dan jun. Tapi juga ada dulu Gus dari Blitar yang memaknai alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oh, tenang. Katanya gurune Pak Lurah. Sampun tobat nggih, alhamdulillah. Tapi ya Blitar iki keren loh. Ono ae wong viral iki. Semacam-macam kayak apa bentuke. Makanya ini kabupaten yang setiap hari ulang tahun. Blitar. Tanya Anda mesti. Kabupaten yang tiap hari ulang tahun. Blitar. Pak Lurah umurnya berapa tuh Pak Lurah? 57. Wah, awet enom lumayan. Yes, kita atau mangan barang. Tapi kita ucapkan selamat kepada Pak Lurah. Masa jabatannya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ibu-ibu tahu kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Belum tentu ya.
Oh masih belum tuh 9 tahun Pak Lurah? Masih berdepatan. Jujur mawon kalau Pak Lurah pilih 6 tahun atau 9 tahun. Bapak Ibu mari kita dengarkan bersama. Saya tetap akan menghormati konstitusi yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa sampai hari ini masih masa jabatan 6 tahun. Oh, tak kayak duit ngejimat bener korupsi. Aku apian kok. Korupsi tak antem. Tak kayak 200.000 ngejimat. Oh pas pemilihan kamu pas nomor 2. Oh aku sekti kok. Lah kalau bapaknya ini bajunya NU. Kita doakan yang bajunya NU masuk surga. Bajunya. Wong yang kondisi kok. Lah wong NU rasa dikai jimat insyaallah mesti selamat mergo NU nih. Amin. Lah nanti mbak-mbaknya nyanyi tak sangoni kabeh ya. Sebagai mas kawin. Perempuan tuh paling suka kalau dikasih mas kawin. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita. Mas kawin lagi. Sorry ya Nduk ya. Allah takdirkan kita bertemu. Tapi Allah tidak takdirkan kita bersatu. Iya. Rong atau sewu. Alhamdulillah Pak Lurah nggih. Semoga Pak Lurah panjang umur, amin. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri, amin. Saya tadi kesini itu setelah hormat haul Ploso. Tadi malam haul Mbah Mursad Kediri. Kebetulan Mbah Mursad itu mbah saya ke-11. Mbah saya ke-18 itu Prabu Brawijoyo. Punya anak Raden Patah. Punya anak Sultan Trenggono, punya anak Susunan Praworo, punya anak Panembahan Praworo, punya anak Raden Demang, punya anak Pangeran Demang, punya anak Abdullah Mursad, punya anak Anom Besari, punya anak Muhammad Besari, punya anak Kiai Ilyas, punya anak Madarum, punya anak Jalal Iman, punya anak Karyonawi, punya anak Boniran, punya anak Muhammad Usman, punya anak Muhammad Muradi, punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi ya mending lah saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijoyo. Prabu Brawijoyo itu wong yang ganteng rambutnya gondrong. Jadi lah putune ganteng ya lumrah. Sing ngomong pamer cangkeme sapa mau ngawur. Aku cerita cok. Oh, wong cerita pamer iki lho ngawur wae. Ana Bu Kapolsek to. Ya Allah Kapolsek lemune ya Allah. Mau Kapolres pamit aku mau. Ya Allah Bu Kapolsek, sawak kok weteng kabeh to yo. Sing penting sehat nggih Bu nggih. Pangkate cilik ki apa-apa Bu Kapolsek AKP. Bu Kapolsek AKP Gus Miftah AKBP. Bu Kapolsek Ajun Komisaris Polisi Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Presiden. Mungkin saya cah NU sing paling enom sing paling sering diundang ngaji sama Presiden. Pamer neh matamu ki pamer neh gitu. Wis mulai bubar pengajian nih. Mencerita apa-apa pamer iki lho. Kere. Wis ra urun cerewet. Ora bahaya ta? Lho. Aku pengajian ning kene sak jam suwe-suwe rungkat entek-entekan. Duitku diuntal karo Pak Lurah. Lawang ngaji rung mulai lho. Ning meja sing tulisane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Gus Miftah. Mohon doa restu dan difasilitasi penggalangan dana kota infak keliling. Lah aku lak batin. Aku ki kon rene kon ngaji apa kon ngemis aku ya ngono.
Lah ngaji nembe mulai wis kon ngemis lah aku iki. Lah udah nawu. Sapa takmire iki? Jenengan to, ala ngongkon-ngongkon ya senengane iki. Damel napa niki mungkin danane? Oh, damel kemakmuran masjid. Ya nggih tuku tahu, bakwan semacam. Mungkin Pak nggih, mungkin kotak infak akan saya ubengkan. Apa ubengan ki apa ya ubengkan ki? Akan saya unyerkan. Apa Bu? Unyeri. Bahasa Jawa ki jan angel kok. Jal Pak Tamir tak takon. Nguyuh anyang-anyangen. Bahasa Indonesianya apa? Apa Nduk? Pakai mic Nduk. Lah iso tak bayar 1.000 Nduk. Apa Nduk? Ayo jawab Nduk. Lah iso tak pek bojo wis ayo. Nguyuh anyang-anyangen. Bahasa Indonesianya adalah kencing makcerit. Nah, kenapa kita mengambil momentum Muharraman Bapak Ibu yang saya muliakan? Sekali lagi ya, nggak ada kaitannya dengan klinik. Waktu itu ya alhamdulillah. Begitu saya bengok zamannya balik lagi ya nggak ada apa-apa. Makanya kemarin kejadian di Lampung itu saya juga nggak tahu. Saya itu nggak begitu ngeh dengan persoalan klinik. Saya itu orangnya rasional. Apa-apa pakai ini. Walaupun ini juga tidak menjamin benar. Contoh, dulu istri saya divonis kanker. Orang bilang begini Pak, Gus alternatif saja pakai kayu bajakah atau dibawa ke alternatif. Saya bilang penyakit medis itu ya diselesaikan secara medis. Banyak orang kena penyakit kanker Pak Lurah itu akhirnya nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena tidak langsung ke medis, ke alternatif terlebih dahulu. Begitu parah baru dibawa ke medis. Ini menurut saya tidak rasional. Sama halnya Anda kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan sepeda. Takone karo dukun. Lah cilaka. Dukune yo ngapusi pisan. Mbak dukun, saya kehilangan motor. Yang nyuri siapa? Buka ember dilihat. Oh, iki sing nyolong wong jero dhewe. Kuwi lak nambah fitnah. Wong jero iki sapa? Wonge kumisen, bajune putih, awake kuru umpamane. Lawang niku kelangan motor, mbok ya lapor polisi. Lha lak kurang ngajar wong Blitar iki. Gus lak kula kelangan pitik lapor polisi malah kaya kelangan wedhus. Yalah. Sakniki polisi Indonesia iki wis apik-apik. Mila sakniki ana Hugeng Award. Umpama ana polisi siji loro elek niku nggih lumrah-lumrah mawon. Wong kiai niku ya ora kabeh apik kok. Niku jenenge oknum. Nggih napa mboten? Oh, kelasnya polisi kabeh kaya Sambo sing kandha sapa? Kalau saya bagaimanapun polisi itu penting. Coba jenengan bayangke Pak Lurah. Sebulan udah nawu belas rano polisi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke maling, oke perawan meteng. Sapa sing ngetengi camburi iki mau, sing ngomong pomar pamer iki mau. Tak bales gue ya. Malah bengok tau ganjel tau. Bulan Muharram ini justru tidak ditandai dengan klinik, Bapak Ibu. Ditandai dengan bulan yang mustajabah. Maka kalau Anda punya hajat, ayo bulan Muharram ini banyak minta sama Allah. Allah akan kabulkan. Akan kita lihat dalam sejarah bagaimana kemudian Allah mengabulkan banyak doa dari Nabi dan Rasulnya. Ibu Bapak, Nabi Adam itu pernah membuat salah sama Siti Hawa. Gara-gara melanggar perintah Allah, fala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu jangan dekati pohon ini. Ngeyel. Tidak hanya didekati tapi justru diambil buahnya kemudian dimakan. Pertama kali yang digoda setan siapa Pak Lurah? Bukan Adam tapi Hawa. Hawa diprovokasi sama setan. Wah, kamu tahu nggak? Kenapa pohon ini tidak boleh didekati? Dari semua buah yang ada di surga, buah dari pohon ini adalah yang paling enak. Hawa ngerayu bojone Adam. Mas ngadam, mbok aku dijukuke buah dari pohon ini. Nangis-nangis di hadapan Nabi Adam.
Wong lanang niku lak ditangisi wong wedok mesti ora kuat. Semplok atine. Nggih napa mboten, Pak? Pak, aku njaluk iki to. Apa meneh karo nyekeli sarung. Apa meneh sing dicekeli isine sarung. Wis ra kuat niku atine. Lha nyuwun sewu. Wong lanang niku kelemane ning mata, Pak. Lah ndelok wong wedok nangis, mesti wong lanang ora kuat. Lah wong wedok niku kelemane teng pundi? Teng cangkem. Ngerayu. Mila jenengan pirsani, wong lanang lak nangis sing ditutupi matane, wong wedok lak nangis sing ditutupi cangkeme. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena dia sadar diri. Dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut. Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Yang saya curiga ada cowok udan awu menangis yang ditutup mulutnya. Lanang kok nangis yang ditutup cangkeme berarti banci. Oh. Pak kata takmir, lawang lanang mati dipanggil apa, Pak? Almarhum. Perempuan mati, almarhumah. Banci mati, aluminium. Aku ingin ngaji ning Kediri ana ibu-ibu berjilbab ngerangkuli aku. Tapi kiainya bilang, "Gus niku mboten batalke kok." Ternyata banci jilbaban dancuk ra. Lagi iki ngomong ngeten Pak kali kula, niku mboten batalke kok Gus. Sing dianggap sing dikarepke mboten batalke iki mergo wis tuwa. Apa-apa ternyata banci. Lah ngrongkang foto kula iki ngene iki lho. Gus niki lho. Aku lho ya mikir ta aku, waduh. Konangan bojoku lak modar ya aku ngono. Ternyata banci, Pak. Mbuasan ngerangkul kula subhanallah busine metu tungul. Oh lanang ta aku ngono. Ya berarti ra batal wuduku aku. Tenan, Pak. Wong lanang wedok niku lak bedone cetha. Wong lanang mati dongane napa Pak Tamir? Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati Allahumma gfir lah. Lanang hu wedok ha, lak banci hu ha. Niki nyuwun sewu iki anake diawasi nggih. LGBT di Jakarta semakin marak. Wong wedok seneng karo wong wedok, wong lanang seneng karo wong lanang. Saya kadang-kadang mikir, lah wong wedok karo wong wedok iki carane kepiye? Mosok dakon. Mosok dulek-dulekan ya rapi. Lah wong lanang karo wong lanang piye Pak Lurah? Mosok engkol cangkemmu engkol. Engkol. Ora engkol, Bro. Anggar, yet nyoh ngono ku. Menjijikkan. Dijogo lah. Wong lanang wedok niku wis kodrat tok malah lanang karo lanang. Saiki malah aneh meneh pernikahan anjing dengan budaya Jawa. Niku nyuwun sewu, lak mungguh kula secara pribadi itu jelas menghinakan budaya Jawa. Mosok asu didandani Pak menggunakan budaya Jawa dinikahkan. Kalau pernikahannya karepmu asu mau rabekke, itu justru sindiran bagi pemuda yang belum mau menikah. Asu rabi, mosok awakmu ora. Ayo. Berarti awakmu kalah karo asu rabi nganggo akad, mosok awakmu seneng karo wong wedok langsung mau tubruk, berarti kowe ngalang-alangi ora bahaya tah ora. Cuaks. Jenengan tahu apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Di Amerika anjing seperti teman. Di Indonesia banyak teman seperti cangkeme. Oh ya. Tenang. Coba kita lihat kemuliaan bulan Muharram. Sebelum 6 hal tadi saya sampaikan. Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub dikasih penyakit oleh Allah, entek dagingnya, tinggal usus dan tulang belulangnya. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub terjadi di bulan Muharram.
Maka malam hari ini yang sakit minta sama Allah. Mudah-mudahan sakitnya semuanya diangkat oleh Allah. Maka saya doakan semoga yang sakit disembuhkan. Amin. Yang sedih dibahagiakan. Yang susah disenangkan. Yang bermasalah disolusikan. Yang berhajat segera dikabulkan. Yang jomblo segera dinikahkan. Wow, ini cangkemnya jomblo mesti kan. Serapa boleh jomblo itu free hatin. Dulu Pak Tamir nikah umur berapa Pak Tamir? Oh 25, berarti kayak Kanjeng Nabi. Saya dulu nikah umur 24 dan terjadi di bulan Syuro. Saya 24 Pak. Kenapa saya 24 tahun menikah? Karena saya nikah karena kepepet. Ngomong mateng dhisik tak ajar kowe mau. Masa kiai mateng dhisik. Emangnya aku cowok apaan? Aku itu dulu nikah 24, sebenarnya punya cita-cita nikah umur 25. Tapi karena saya itu sering dimintai untuk nasihat pernikahan, saya dinyek sama kiai-kiai. Alah lele, belum pernah menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah. Itu namanya Tony Boster, waton munindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Jarkoni iso ngajar ora iso ngelakoni. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ndase gede Pak. Lah Pak Lurah jelas, sarung yang dipakai adalah gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya. Orangnya kuru ini paling manuke cilik. Jora, pelah gede. Wong lawatane gede manuke cilik, lawatane cilik berarti manuke gede. Sapa? Pak Lurah. Lurah insyaallah niki wong apik nggih. Saya meyakini Pak Lurah Karanggondang adalah orang baik, maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Loh, enten loh Pak, kemarin kejadian di Jogja. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Gumun aku. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Jenengan masih ingat kasus petasan meledak di Kesambon, Malang? Wow. Blitar ya, Blitar ya. Kayak Blitar kayak? Sadeng. Wih cah Blitar rungokno. Gara-gara petasan meledos kayak sikile ning isor ndase ning dhuwur wit kambil, langsung saya membuat fatwa hari itu. Ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Son jeblok matane ya le. Oh kayak pas petasan jeblok di Sadeng itu, sikile ning wit kambil, ndase ning isor, manuke ning isor gendeng lho. Wis medeni. Apa mana di mata ulama ya haram itu. Tenan. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Cowok Blitar haram menikah dengan laki-laki Malang. Ingat itu. Gak Malang saja. Kemudian apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram? Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi. Jadi Nabi Nuh niku selamat itu juga terjadi di bulan Muharram. Kesimpulannya sing niki napa Nabi Nuh niki? Nabi Nuh itu kan ditandai dengan anak yang durhaka. Namanya Kan'an. Yang merupakan anak dari istri kedua Nabi Nuh. Namanya Wil'ab binti Ajwil. Nabi Nuh itu istrinya dua. Yang pertama namanya Sofura. Sofura itu seorang perempuan. Wajahnya biasa-biasa saja. Tapi dia solehah. Melahirkan anak yang soleh-solehah.
Kemudian Nabi Nuh menikah lagi dengan istri kedua, namanya Wil'ab binti Ajwil. Wonge wayu tapi ora solehah. Kemudian melahirkan generasi namanya Kan'an dan Bonyamin. Kan'an dan Balus. Mila bocah Banser, kowe lah golek bojo jangan hanya memprioritaskan fisiknya. Deloken akhlaknya. Syukur-syukur fisiknya apik, akhlaknya apik. Tapi Gus, saya laki-laki wajah saya jelek. Ingat, perempuan yang cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Loh, tenan. Jenengan persani anaknya Nabi Adam, Pak. Lak sing lanang ganteng bojone elek. Lak sing lanang elek sing wedok ayu. Mila kan bocah-bocah Banser ki rupane elek, ada. Tak dongake muga-muga sesuk bojomu remuk. Lha tapi tenan lho. Napa wong wedok ayu niku disunahke rabi karo wong lanang sing elek? Soale sesuk sing wedok mlebu surga karena sabar, sing lanang mlebu surga mergo syukur. Sing wedok mlebu surga mergo sabar duwe bojo lanang rupane elek, sing lanang mlebu surga mergo syukur duwe bojo rupane ayu. Maka laki-laki yang merasa jelek wajahmu, tolong perbaikilah rekeningmu. Setuju Bu? Karena jeleknya wajahmu akan tertutup dengan baiknya rekeningmu. Karena perempuan udah nawu punya prinsip, good rekening itu lebih menarik dibandingkan good looking. Betul? Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan ke peristiwa berikutnya. Laki-laki sama perempuan itu lebih banyak mana bohongnya? Tukang syutingnya jawab laki-laki, cangkemmu ya ora kok. Laki-laki sama perempuan tuh bohongnya lebih banyak mana? Saya didelok le. Kalau soal fisik, perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi lah soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Saya mengakui itu, Pak. Kalau soal fisik, wedok lu yang ngapusi. Ayo, saya deloken penampilannya Bu Kapolsek karo Pak Dan Ramil. Nah. Oh, tetep beda. Penampilan ibu-ibu karo Pak Takmir. Takmir ki baju siji, kopiah siji, sarung siji. Mungkin ra sempakan, ra ketok. Aku yo ora. Kula niku gelem sempakan wis kuliah. Biyen SMP, SD, SMA niku ora tau sempakan. Mentang gede mbahmu. Risih Pak. Keri. Bahasan wingi aku haji. Walah malah kewer mak ora nganggo sempak. Lah wong wedok jalan penampilannya kaya ibu kapolsek kaya ibu-ibu niku niku akeh ngapusi. Lah ati niku sing akeh ngapusine wong lanang. Tapi lah fisik wong wedok. Pengajian kados dalu menika, kira-kira sing paling sibuk soal penampilan wong lanang napa wong wedok? Perempuan. Nganti salah kostum, lungguh ngarep dhewe bajune ijo jilbabe pink ngono kuwi ya ana. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Lungguh ya ning ngarep. Tunggake ya slonjorke. Ya meletek-meletek. Iki mbak-mbake penyanyi iki mau, penyanyine Hadroh iki. Iki jenenge Hadrohmu apa le? Apa? Kucur pangayom. Kok kucur iki apa? Sangat aku kucur iki kae. Kulit penutup titit kalau kucur jenenge. Mbake mau mangkat ngaji jam piro, Nduk? Jam berapa? Jam 7. Setengah 5. Dandane jam piro? Oh jam 2 wong wedok. Wong wedok iki wangel diatur, Pak. Buktine napa alis? Alis niku cetha aturannya Allah, dikerok, diganti lukisane dhewe. Lah ya wangel to.
Wong cetha lukisane Gusti Allah lho, malah dikerok diganti dhewe. Seolah-olah lukisane dhewe luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah. Mila mbake penyanyi setengah kat mau ndungkluk we. Soale isin alise kaya galengan ngono ya Allah. Kawet deh, malah kaya Sinchan. Lanjut. Apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Mau Nabi Nuh karo anak. Lah jenengan ngrumangsani duwe anak cilik-cilik ngoten iki sing rada angel dididik. Pumpung bulan Muharram. Jenengan njaluk keberkahan bulan Muharram. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah anakku dari sifatnya anaknya Nabi Nuh. Jadi nyuwun sewu Pak, lawake dhewe iki kadang-kadang jenengan delok wong, kiai kok anake nakal. Jangan salah. Jangankan cuman kiai, nabi aja anaknya nakal. Nabi Nuh kan anaknya nakal. Anda bilang, kiai kok istrinya ndablek. Jangankan kiai. Nabi Lot istrinya pendukung LGBT. Nggak bisa Pak. Ora kok sing lanang apik, sing wedok mesti apik niku mboten. Wong kadang-kadang ujiane wong lanang ki ya wong wedok ujiane wong lanang. Kula takoni ngeten, niki ilmiah nggih. Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadari? Kenapa di surga ada bidadari? Karena ujian terberat laki-laki itu adalah perempuan. Milo sesuk ning surga dientek-entekke perempuan. Sesuk ning surga bidadari ini 40. Dadi Pak Lurah sesuk ning surga niku karo ratu bojone saka donya sing 39 bidadari. Dadi jumlahe 40. Tugasnya masing-masing. Dino Senin pijet, Selasa kerimbat, Rebo pedikur plecur ngoten niku lho Pak Lurah. Perempuan itu ujiannya bukan laki-laki, bukan syahwat, tapi nopo? Emas berlian. Lah wong lanang senengane wong wedok niku senengane emas berlian dan perhiasan. Mila ibu-ibu lak pengajian biasanya mas-masane dinggo. Contohnya ibu-ibu kamu mau kipas-kipas, tak pikir sumuk, tapi ternyata pamer karet gelang. Kayak wingi teng Makassar nggih, pulang haji, Pak. Pakai emas berlian 180 gram. Dipanggil sama pihak bea cukai, ternyata imitasi. Wong saniki ngoten niku Pak Tamir. Lah pengajian gelang emas, titik-titik dandani kudung. Lah cincine apik, bola-bali ngene iki. Kok pamer kepiye to? Aku ki nyontoni kok. Copot teh isin aku. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh kok. Pengajian amplope tipis kelangan cincin. Ana tangga kula, pengajian kabeh nggo emas ning tangan, ning gelang, ning kalung. Lagi lucu. Dhek nganggo emas manggone ning untu. Pengajian lak bingung pamere kepiye. Akhirnya sepanjang pengajian cangkeme merenges. Pamer untu. Kok susu ambune tletong sapi ya? Katanya pesugihannya Pak Lurah ya. Lah wong pengajian ambune seng tletong sapi lho Pak Lurah, Pak Lurah. Jijik. Lah lak tenan tletong ya Allah. Ngarit. Masih banyak. Ayo nduk selawatan dulu nduk. Ora dolanan HP. Hei. Selawatan. Ayo nyanyi lagu nemen yuk. Ngomong jalukmu jengking apa miring sakarepmu dhewe. Pak Lurah di lagu apa? Oh, Mangku Purel, mangku. Yo wis nemen. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Gitar mangku apa ora? Dikaji. Tumbas apa? Tumbas napa? Lah, takmire yo lida-lida tumbas napa sak betahe. Engko betahmu vodka tuku vodka lho. Boten. Semua urusan mendeme nomor 1 sa Indonesia, mendem biasa. Wong mendem niku rasa diantemi, ngeblak dhewe wis ngene. Lanjut, napa meneh kejadian teng bulan Muharram yang bisa menjadi spirit untuk kita semuanya.
Nah, ditandai dengan Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, qulna ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Pancen ngono iki. Kowe lak pengen golek ilmu kebale ora kebale kok wesi ngapusi ya. Sing bener kekebalane Nabi Ibrahim. Kuwi mung pasrah. Sing nglamarke sapa? Allah. Saya mau cerita ya. Ning kanca-kanca Banser. Saya dulu tahun 2004 tuh pernah dibacoi sama wong. Pemilu nih loh. Tahun 2004 saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Saya dituduh nerima uang waktu itu 500 juta. Padahal saya itu anak kos, orang duwe apa-apa. Kula diparani ning masjid dibacoi. Saya pikir saya mati, Pak. Saya sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ndelah yura mati. Padahal saya nggak pernah latihan kekebalan, nggak pernah nguntal gotri. Makanya kalau ada Banjar, bah, kalau pengen kebal, mbok diuntali gotri, tak jawab, lah gotri kisah nggak kebal, mbok sekalian diuntali. Pengen kebal, pengen apa, rasa tak nggon niku le. Ning lak kowe ndek masalah, pengen rampung masalahnya, ayo, moro nggon niku. Ayo, nangis bareng-bareng. Tapi ternyata apa? Saya mempraktekkan ilmunya Nabi Ibrahim niki wau. Pamer apa toh? Oh, kowe njaluk duit. Iki pira iki? 1, 2, cah 5 maju, cah 5 maju. 5. Sarungnya melontrok. 5 Rene. Enggak apa-apa sini. Rene. Cah 5. Dan ternyata baunya teletong tambah menyengat saudara-saudara. Jilemi. Tak nangkap bocil iki. Cek, bunyi enggak? Halo. Wah, halo itu. Nama kamu siapa, Cil? Kafa. Kelas berapa? Kelas 6. Cita-cita. Copet lah. Seperti copet. Atlet. Atlet apa? Tenis meja. Oh, tenis meja. Lagi balik ning kene iki. Ya takoni lek saya jawab tak 1.000. Nama Presiden Republik Indonesia. Ra sopan, Bapak Joko Widodo ngono lho. Kaya mbahmu Jokowi. Ora pantes. Tidak itu kebiasaan menyebut nama pemimpin sageleme dhewe. Pak Lurah yang pemane Pak Lurah namanya sinten? Rudi Puryono. Oh, iki bakat dadi presiden nih. Kan miturut Jongko Joyoboyo, presiden Indonesia itu rata-rata mburine O. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Rudi Puryono. Ora pantos. Saya baleni. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Jauh Danawu. Kalau iki jenenge sapa? Bismita. Ya 1.000. Tak gitu kok mau gitu kok apa 1.000. Bet. Kubet. Tuku bet. Oh, berarti atlet tenan iki. Bet regane pira? 200. Larang man. Sampingnya gantian. Namanya siapa? Damar. Kelas berapa Damar? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, cita-cita? Atlet. Wah, atlet apa? Sepak bola. Wah, apa aku ngerti. Lah Ronaldo ke gelandang serang, Damar gelandangan. Tim sepak bola idola kamu mana? Apa? Oh ya. Real Madrid. Real Madrid. Oh, podo koncoku. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Ya. Pret. Idola pemain sepak bola kamu siapa? Ramos. Oh, Ramos. Berarti posisimu senengnya back. Ya wis 1.000. Aku napi anu. Saya takoni dhisik ora takoni 1.000. Takoni jabut dhisik nama
Menteri Keuangan. Boten kertas. Orang ngertos. Nama Menteri Pertahanan. Apa ngerti aku? Cah Blitar ini. Takone malah apa ngerti aku. Ini wae. Sebutkan 2 nama pahlawan. Satu. Yang makamnya di Blitar siapa? Bung Karno. Bung Karno. Wakili Bung Karno jenenge sapa? Biyen. Karno. Lah kok Bung Karno wakile Soekarno iki lho. Lah ra ngerti yo. Bung Hatta. Bung Hatta. Uang 100.000 untuk beli apa rencana? Tuku bal ya? Bal. Oh tuku bal. Bal regane piro? 50.000. Turah 50.000. Ya sampingnya. Bal plastik. Namanya siapa Mas? Randy. Randy. Brandy loh. Kok jeneng botol iki lho? Randy. Oh Randy. Oh Randy. Umurnya berapa Ren? 12. 12. Cita-citanya? Atlet poli. Kok kabeh atlet cah kene iki yo? Poli? Oh mriki gudangnya sepak takraw. Nggih, takrone kono iki sing tak sepak. Walura. Sebutkan 2 nama pahlawan perempuan. Nadine. Siapa? Suryadin. Kok Suryaden gitu loh? Cut Nyaden. Suryadin. Kok Suryaden gitu loh? Ngurudi Puryono. Tak kasih uang kamu beli apa? Bola voli. Oh bola voli. Ya wis, kene atlet kabeh ya, Pak ya. Sampingnya kuwi rupane kowe Pak Tile sapa kuwi? Ya. Namanya siapa, Mas? Rizky. Miskin. Siapa? Rizky. Kok jenenge iki branding kono whisky iki Jan? Blitar iki Jan. Whisky umur berapa whisky? 11. Cita-cita? Sepak bola. Kene kabeh atlet. Ora ono dadi kiai belas sing gumun ya aku. Kamu sepak bola timnya mana? Idolamu? Pemain tim Indonesia. Oh Indonesia Josh. Saya takoni sebutkan nama pahlawan dari Yogyakarta. Boten ngertos. Sebutkan nama artis. Terserah sapa jal. Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad ngerti. Anaknya Raffi Ahmad namanya siapa? Rafathar. Oh ngerti. Sebutkan 2 nama nabi. Nabi Muhammad. 1, 2. Nabi Adam. Akhirnya 1.000. Ya terakhir. Kok duitnya sentek ya? Masih aman. Namanya siapa Mas? Jordik. Jordik. Apa? Jordik. Jordik. Nggih. Jordik sapa jenengmu kok aneh men? Jordik Raka Pratama. Oh, Jordik Raka Pratama. Umurmu berapa? 12. 12. Cita-cita. Pemain voli. Wong 5 ki 1 pun ora ono sing pengen dadi kiai. Iki lho, kiai kerene kaya ngene lho, Cuk. Niki piye ta? Ngapunten Pak. Wargane jenengan kabeh pengen atlet to Pak Lurah? Oh bener Pak Lurah. Jadi kiai tidak sembarangan, betul. Loh, cangkemmu kene malah korupsi tak ajar kowe. Aku ning kene tombok lele. Ana sapa iki? Masa kiai ini engko korupsi? Lah kiai iki korupsi apa?
Mosok kiai ini korupsi lho. Wes, pertanyaan awakmu saiki. Pancasila disebut ki kabeh. Pancasila. Pancasila 1. Alah sing nyanyinya. Pancasila. Pancasila ngadeg ben gagah. Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sik. Mbok yo catolah-catolah ngene yo kisah meneh no. Siap gerak. Oke, siap gerak. Jukit. Maju dikit. Ayo, Pancasila. 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 1. 1. Ketuhanan. Ini loh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Ya wes 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh pinter gitu, tepuk tangan. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cowok apa cewek? Cowok. Cowok kok ngerti? Kok ngerti lah cowok? Berarti ngertos. Nah, cetok burung Garuda itu pasti cowok. Kan burung, iya. Bisnya 1.000. Tersun. Gitu kok apa? Top up. Top up FF. Halah. Top up FF. Wargane Pak Rudi jan top up FF. Ya wes ning ngono wae ora apa-apa. Boleh mudhun panggung jam 6 isuk ya 1.000 kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Cah 5 lho, ora ana sing pengen dadi kiai belas sih jan. Ampuh, masa takone ngopo ora pengen dadi kiai korupsi. Kiai iki korupsine apa lele? Kopi sangit kok korupsi. Pak Tamir, jalan jelek kotak infak, endi infake siap-siap. Ya aku nyumbang meneh kene, wis nyumbang meneh, wis jan. Ambiar. Awalnya pamer. Pamer ki ngene iki pamer. Lebokke malah ning kene wae. Didom. Kaya aku biapakmu. Ayo ndi kotakin wae, Pak. Saya tak takon karo wong udaramu. Betul dompet apa mboten? Lah dompetmu isine 1.000, 50.000, ana kotak infak sing mau cemplungke 1.000 napa 1.000? Kelakuane wong udan kuwi. Ndelok munyuk sangone 1.000. Ndelok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan wae ngajeni kiai napa munyuk? Nyok ke. Nyumbang meneh. Lawang kene nyumbangnya berapa tahun delok? 2.000. Ambune kotang tak kali ngene kata. Ya deh, selamatan. Alamat anak soleh wes dong mau. Ya wes selamat anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Iwa hiu cacai papa. Percuma ayu ora seneng sholawat. Mbak senang selawat gitu. Cacai papat timbangan iu, mbak selawat, I love you. Tapi alismu gitu orang nguati. Sing tengah lo alisnya sampai celurit. Mai hoyo ular keket. Ya kalau ingin ngaji teng ngendi teng Lampung. MC ini kaya MC dangdut. Selanjutnya kita tampilkan mau'idah hasanah dari Gus Miftah, Ustadz yang sedang naik daun. Wah ular keket apa-apa. Kita sambut Gus Miftah. Malah kaya MC tinju. Langsung aku munggah panggung. Sapa lawane Rudi Priyono. Menang aku awake aku. Apa meneh kejadian ini? Ben awdi oleh hikmah bulan Muharram niki. Nabi Yusuf
di penjara teng Mesir gara-gara dituduh memperkosa Siti Zulaiha, dan beliau dibebaskan dari penjara. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yusuf niku ajeng diperkosa soalnya napa? Gantengnya ra umum. Sampai dikatakan hada malakum karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Kira-kira lah ning udan Nabi Yusuf kaya sapa ya? Bapak lurah-lurah mungkin. Masa Nabi Yusuf kumisnya tau pipis. Kayak Pak Ketua Takmir. Ora, Nabi Yusuf kumisnya putih ora. Mas Banser sing lor dhewe kae. Ya Allah kumise jagung bakar ya. Mas Banser spesial. Nabi Yusuf niku kula maca kitab ciri-cirine rambutnya gondrong. Tapi ora kacamatanan. Lah ngomong dan aku kurang ajar, aku munggah panggung kacamata nganggo tongkat malah diloke. Wow, si buta dari gua hantu. Lah aku si buta dari gua hantu sing digendongke sapa? Iki. Oke munyuk. Nabi Yusuf diperkosa. Hikmahnya apa? Nabi Yusuf niku wong yang ganteng bisa menjaga kehormatan dirinya. Maka laki-laki yang baik itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bulan Muharram menjaga kehormatan dirinya. La iso atine gumantung marang masjid Baitus Sholihin. Bocah-bocah nom neng masjid. Ben duwe karakter kaya Nabi Yusuf. Minimal orang ganteng raimu, ganteng akhlakmu, ngono lho. Betul? Pak Tamir, sing ngadan subuh ning masjid biasanya cah tua apa cah nom? Dipun jadwal. Oh, jadwal. Jenengan yo jadwal. Rata-rata sing subuhan ning masjid wong tua apa cah nom? Sepuh. Bu, tak kandhani. Lan jenengan pengen golek mantu sing apik, manganggo carane Gus Miftah. Kula mbiyen nglamar bojo kula niku bar subuh. Jenengan pengen duwe mantu sing apik gampang. Golek bocah lanang sing sregep subuhan ning masjid. Apa meneh gelem adan ning masjid. Niku pantes dipek dadi mantu. Kenapa? Jelas. Salat subuhnya saja dijaga, apalagi anaknya. Neng nyatane sing subuhan ning masjid sing tua-tua kaya wong iki. Kadang-kadang ya subuh sing adan umure 70 tahun. Bocah-bocah kucur iki lho, Le. Wah, aku mbiyen iki tukang adan iki 4 tahun. Wong adani sapa ngadani mbahmu kuwi ngadani sapa gitu. Lah aku mbiyen dadi penunggu masjid 4 tahun setengah. Lah kurang ajar campur iki. Adan 4 tahun kurang dawani. Kowe tak santet rasa ngaceng lho. Kok adan kurang tahun pirang dawane iki. Waduh aku iki takon gorengan, tuku gorengan. Niki pinten Bu gorengane? 2002 Gus. Moh expired aku. Lah 2002 ya. Bosok gorengan. 2002, saiki 2023 ya. Ora paham lah. Lah wong subuh kadang-kadang Bu, biasanya jenengan nang ngrungokke adzan subuh dari masjid itu sing adzan wong tua napa cah nom? Wong tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belas raina. Generasi ya, lah mriki baradan enten puji-pujian apa mboten? Bagus. Kadang-kadang puji-pujiannya sak geleme kae. Kula wingi haji karo kanca kula Muhammadiyah. Gus delon. Mekah Madinah habis adzan gak ada puji-pujian. Kenapa di Udan Awu ada puji-pujian? Ya tak jawab ya beda. Apa bedanya? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah ning Udan Awu si pujian cangkeme nganti sempal lho ora mangkat-mangkat. Kadang-kadang subuh lah pujian Pak ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah hal ngatim innallaha ghafurur rahim. Dilalah wong apak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura.
Sekatai dosa inya lan dosani bapak biung inyong. Ora mungkin subuhan ning masjid. Lurah ora mangkat. Nabi Yusuf menjaga kehormatan dirinya, bahkan dia mempertaruhkan hidupnya sampai dia di penjara. Gara-gara apa? Diperkosa tapi dia menolak. Ngono, bocah-bocah karang gondang kok diperkosa. Orang diperkosa mapan kok nyah. Lakus biasa le mah diperkosa le, wong aku kiai ini lonte kok biasa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini aman-aman saja. Aku lah mulai ngaji kadang-kadang babai adus pakai baju, pakai anduk sakmene bar keramas. Aku liwat monggo Gus mampir. Kan aku jadi ingin mampir dosa, ora mampir kok barang apik. Terus mau ngempet tok. Lah kula niku jenengan tahu di Jawa Timur terang tempat lokalisasi terbesar di Jawa Timur itu di mana? Ora, Doli tutup. Doli tutup, Semampir Kediri tutup, Guyangan tutup. Blitar ada nggak Blitar? Enggak, dulu namanya apa itu? Polwan. Nah, Palu Rapal wong biyen tamu. Sekarang yang paling besar itu di Gang Sono Tretes Pasuruan. Ada 580 PSK. Apa lu ngaku kiai ini londe kok? Kula wingi soalnya barkeng mriko bagi 580 mukena kepada mbak-mbak PSK sebelum Ramadan. Akhirnya mereka Ramadan tidak pulang ke rumah, tetap bekerja, tapi dikasih syarat dan peraturan. Sebelum bekerja mereka harus sholat taraweh berjamaah menggunakan rukohnya Gus Miftah. Rambung taraweh kerja maneh. Katakan payuran do, alhamdulillah bah laku. Kok bisa nge berkah Ramadan? Tapi ya sing sabar ngurusi bangsa-bangsa ngoten niku Pak mboten kathah. Kalau sabar mohon. Saya di mana ada tempat lokalisasi, tak datangi. Makanya kenapa Pak? Saya itu punya kebiasaan di rumah itu apa Pak? Saya selalu stop mukena Al-Quran. Mukena itu untuk mbak-mbak PSK dan anak-anak klub malam. Al-Quran dan sarung serta mukena yang lainnya itu saya jadikan stok untuk orang yang mau mu'alaf. Karena kebetulan di Jogja itu hampir setiap saat ada orang datang kepada saya minta untuk dimu'alafkan. Mungkin nih, kula niku wong NU sing paling sering mu'alaf ke wong. Lebih dari 350 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Mau pamer saiki sombong iki kepiye to saiki? Jenengan ngerti Kediri to? Kediri itu ada anak Indonesian Idol juara keempat. Namanya Nania Yusuf Idol. Itu tahun 2011 murtad. Tahun 2021 ketemu Gus Miftah. Ketemu sebulan kembali kepada Islam. Nania Yusuf Idol. Thailand ada DJ artis terkenal namanya DJ Katy Butterfly. Ketemu dengan saya tahun 2018 di Bose VVIP Club Bali. Itu mohon maaf kalau nge-DJ hanya kotangan sama sempakan toh. Pertama kali ketemu saya hanya sempakan dan kotangan toh. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Saya membatin, wow. Begitu lihat takmirnya, weh. Akhirnya apa? DJ Katy itu mau masuk Islam. Gara-gara apa? Salah satu hidayahnya selain ngobrol sama saya, beliau sangat nyaman ketika mendengar adzan subuh. Maksud kula napa Pak Tamir? Lah adzane itu apik, itu bisa menjadi hidayah bagi orang. Tapi lah adane mung kaya ngono mau. Semangkat sapa? Nah, kula sabar. Nabi Yusuf menjadi terhormat karena mampu menjaga kemuliaannya. Allah bebaskan dari penjara Mesir, itu juga terjadi di bulan Muharram. Napa meneh? Tasik kata Nabi Yunus dimakan ikan.
Di dalam perut ikan ternyata beliau malah merasakan seperti iktikaf di dalam masjid. Beliau di dalam perut ikan sambil membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau dikeluarkan dari perut ikan juga terjadi di bulan Muharram. Mila jenengan disunahke nih bulan Muharram nih kathah maca donga. Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna minal khasirin. Niku donga Nabi Yunus. Tegese napa? Lak jenengan duwe hajat sing gedhe, maca Rabbana dzalamna nyuwun kali Gusti Allah. Kesalahan kita berdoa itu satu, Pak. Kalau kita punya masalah besar, selalu kita berdoa seperti ini. Ya Allah, saya punya masalah besar. Tolong doanya dirubah. Napa dongane? Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Sak gede-gede ini masalahmu, luwih gede pangeranmu. Pak Lurah ada masalah. Napa Gus masalah lurah? BLT. Ya Allah. Warga kula cangkeme cerewet, ya Allah. Babakan BLT, ya Allah. Tolong jadikan dia manut dengan saya, ya Allah. Sabar Pak Lurah. Fitnah lurah ini saya mau loro. 1 BLT, 2 dana desa. Lurah yang selamat, yang tidak otak-atik dana desa. Termasuk Pak Rudi. Amin. Lah sampai ngutak-ngutik dana desa lho, wis tak cabut di kumis murid. Pak Rudi itu ngurusi BLT saja mumet. Kadang-kadang apa Bu mumet lurah itu? Karena BLT datangnya berapa, yang mau minta jumlahnya berapa. Lurahnya pusing mau dikasih siapa? BLT hanya 100, yang minta 500. Akhirnya sama lurah dibagi sesuai dengan kebijaksanaan sendiri. Yang nggak kebagian mulai cerewet. Aku nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT-nya sama Pak Lurah dibagi kepada sedulurnya sendiri. Ada yang bicara seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Sakit Pak Lurah. Lelagian mengkarang gondang itu lucu apa? BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Yang gelangnya emas ngaku miskin. Wongnya ya teko. Jilbabnya ya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah luweh parah. Sing lucu. Lah masa bojo kula niku didaftar ning BLT. Nengnya bianget tapi ya tak telepon Lurah. Hei Pak Lurah, nggih Gus, kurang ajar men kowe. Lah napa Gus? Masa bojoku mau daftar BLT? Apa rumangsane aku ora iso makani bojoku? Matane aku ya ngono to. Aku ya isin to Bu, masa ya BLT untuk orang miskin aku dikasih BLT, bantuan langsung telas. Bantuan langsung telas, menjaga kehormatan diri. Nabi Yunus akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Ayub niku nyuwun sewu lorone ra umum. Ayo ndonga. Bojo kula divonis kanker. 2 tahun setengah dia diprediksi akan mati. Kula niku tahu Pak meh gebuk cangkeme dokter. Saya pulang pengajian dari Palembang dipanggil sama dokter, Gus. Ini kalau semua pengobatan istrinya Gus Miftah dilaksanakan, mungkin istrinya Gus Miftah hanya bisa bertahan 2 tahun setengah. Wong lanang lak drop Mbak. Kalau istrinya divonis mati. Kalau saya bukan orang terkenal Pak Tamir, tak idak-idak di dokter ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gak usah berobat di sini, pindah ke luar negeri. Kurang ajar cangkeme dokter ya. Akhirnya istri saya tak bawa Bu berobat ke Malaysia untuk pengobatan kanker payudara. Di Indonesia divonis mati Pak. Tak bawa ke Malaysia, saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya sayang. Sayang, tapi pikir-pikir sayang, ternyata syaitanirrajim. Kamu gak usah berubah di Indonesia, ke luar negeri. Gara-gara saya emosi waktu itu. Masa dokter ngomongnya nggak benar? Nggih bah kula nderek. Kowe mangkat yang Malaysia ono berobat.
Gak usah niatnya berobat, kamu niatnya shopping saja. Akhirnya istri saya berangkat sama santri, tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Setelah 2 tahun setengah Pak, yang istri saya katanya mati, divonis mati, alhamdulillah istri saya sekarang sehat walafiat. Malah kalau saya pulang sekarang diajak kelon terus. Karena saya nggak pernah di rumah, sekali ketemu ditubruk, kan aku juga nolak. Bojone Pak Lurah malah nolak. Saben malam jemua, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi, gugah rondo etan kali. Wonge sing di, wonge sing iki. Aku seneng ndelok Pak Lurah iso guyu ya Allah. Guyu tok kalau ora wis. Lah wong apa? Wong ngaji niku ora kena repot. Wong nang omah wis repot mikirke utang, mikirke mendring. Ning kene yo repot. Dan yang paling spektakuler nopo? Cerita Nabi Musa alaihissalam ketika bermusuhan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Niki gajah musuh semut nih. Tapi nopo? Ternyata atas ketaatan Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun ketemu dengan lautan, Nabi Musa dikejutkan dengan lautan yang terbelah. Itu terjadi di bulan Muharram. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Apapun masalah Anda hari ini, ingat, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hei wong udan awu, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Ketika Allah memberikan masalah kepadamu yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sabar niku napa wonten watese, sabar niku mboten wonten watese, soale sing duwe wates namung Kediri. Blitar yo ono. Anyar tambah Blitar. Kowe ora ngomong bro, kan aku jadi malu. Blitar iki duwe wates to? Ada. Pundi niku? Oh, Blitar. Sangat aku kira Blitar sing viral-viral kayak biyen sekte kiamat. Oh, kasembon. Delalah kula nglamarke anake kiai kula Sragen. Niku entuke pondok pesantren kiamat niku. Aku ndelok. Begitu datang ke rumahnya, sik. Kaya ngerti saya iki sapa ta? Lah wonge marahi kula. Mesti jenengan mikir Gus, nggih, jenengan niku sinten? Nggih kula niki sing ben nggih woro-woro kiamat. Alah Blitar aku ngono. Wong kasembon. Kelingan mboten, Pak? Yang katanya 2019 akan terjadi kiamat. Yes, malah jadi panitia surga diri. Nah, 6 hal yang harus kita lakukan, tapi jam 9:30 pengajian dianggap selesai. Karena saya mau pindah ke Cempe. Apa itu? Cermek, Sanan. Kita lanjutkan tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih, Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.